Guys, di sini saya akan menanyakan hal-hal random kepada orang-orang random yang saya temui. Kakak, mau nanya dong. Kenapa? Kakak dari kelompok berapa? Kita satu kelompok. Astaga. Jadi kita dari kelompok 2, aku Dara, Aku Naila. dan teman-teman kita di belakang. Halo, nama aku Ais. Halo, aku Tika. Halo, aku Sila. Halo, nama aku Elis. Halo, nama aku Santia. Dan kita dari kelompok 2. Oke guys, jadi kita akan coba tanya orang-orang yang di sini tentang Perang dingin. dan beberapa pertanyaan lainnya. Oke, sini nih. Kakak. Halo, Kak. Halo. Kenalin teman lo. Dengan kakak siapa? Oke, Kak Bayu, kita tanya-tanya Kak Bayu dulu. Kak, tahu nggak apa sih perang dingin itu? Perang dingin, yang saya tahu perang dingin itu antara perang ideologi antara Amerika dan Indonesia. Jadi sih. Oke guys, jadi menurut Kak Bayu perang dingin itu seperti itu. Kita tanya lagi sebelah-sebelahnya Kak Bayu. Aduh, cool banget sih ini. Coba tanya. Kenalin dulu namanya siapa? Nama saya Fahmi Hamzah, ketua Oh, emang yang masih siapa? Dewayan Agus. Cep menyalawi Agus nih bos tam Fahmi. Cep nyalawi. Ya, nah, Menurut Kakak Fahmi nih, mengapa sih terjadi perang antara Korea Selatan dan Korea Utara itu? menurut saya sih karena perbedaan ideologi antara kedua negara. Oh, jadi menurut Kakak Fahmi nih, perang Korea itu terjadi karena perbedaan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara ya. Kakak lebih pro ke siapa nih? Indonesia deh. Oh, Beda banget ya kan? Oke guys, jadi itu pertanyaan dari kita kepada orang-orang random di sini sama tadi siapa tadi Kak Bayu sama Kak Fahmi. Halo teman-teman semuanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang random tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa perang dingin merupakan perang antara dua blok, yaitu blok barat dengan blok timur. Oke, sebelumnya kenalin saya Dara. Jadi di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari perang dingin. Dimulai dari perang dingin itu apa, latar belakangnya seperti apa, lalu penanda-penanda lainnya dari perang dingin itu apa. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Kapan sebenarnya perang dingin ini terjadi? Sejarawan berbeda pendapat terkait menentukan kapan dimulainya istilah perang dingin. Ada yang menyebutkan tahun 1945, ada pula yang menyebutkan tahun 1947, bahkan ada yang meyakini perang dingin dimulai tahun 1949. Tapi kemudian, akhir dari perang dingin itu sendiri diyakini terjadi tahun 1991. Tahun 1945 dianggap sebagai awal terjadinya peristiwa perang dingin, karena pada tahun tersebut ada penandatanganan perjanjian Potsdam yang nantinya membagi Jerman ke dalam 4 wilayah pendudukan, diantaranya diduduki oleh Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Kemudian di tahun 1947 dianggap sebagai awal terjadinya perang dingin karena keluarnya kebijakan Truman Doctrine oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dalam upayanya membendung perluasan pengaruh komunisme di dunia. Dan tahun 1949 dianggap sebagai awal perang dingin karena terbentuk dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Sementara akhir perang dingin dianggap terjadi tahun 1991 dikarenakan tahun ini, tepatnya bulan Desember, Uni Soviet sebagai negara superpower dunia pada masa itu mengalami keruntuhan yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet dan membentuk 15 negara baru. Di antaranya adalah Rusia. Maka itulah yang menjadi kurun waktu terjadinya peristiwa Perang Dingin, diawali setelah Perang Dunia Kedua dan diakhiri dengan peristiwa runtuhnya Uni Soviet. Perkenalkan, nama saya Aisyah Julia Dajpirila. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Nah, di sini kita tahu Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan perebutan penanaman pengaruh kepada negara-negara lain. Nah, mereka juga melakukan persaingan dalam bentuk persaingan pertahanan ekonomi, kemudian persaingan militer, persaingan fakta pertahanan, persaingan teknologi luar angkasa atau antariksa, bahkan mereka ini melakukan intervensi politik kepada negara lain. Between the West, the democracies that rallied around the United States, and the East, communist nations dominated by Russia, known as the Soviet Union. Terjadi persaingan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Salah satunya ialah dengan cara membentuk Fakta Pertahanan. Amerika Serikat membentuk Fakta Pertahanan yakni NATO adalah gabungan-gabungan antara negara-negara yang ada di Atlantik Utara yang mendukung Amerika. Kemudian CENTO, kawasan Timur Tengah, SEATO untuk Asia Tenggara, ANZUS untuk gabungan antara Amerika Serikat dan Australia dan New Zealand. Serta Uni Soviet yang membentuk Pakta Warsawa yang yakni adalah gabungan antara negara-negara Blok Timur yang mendukung Uni Soviet. Mereka juga melakukan persaingan dalam bentuk ekonomi. Amerika Serikat membentuk Marshall Plan untuk bantuan ekonomi kepada negara-negara Barat. Kemudian doktrin Truman untuk Yunani dan Turki, MSA untuk negara-negara berkembang. Serta Uni Soviet juga membentuk Molotov Plan sebagai lembaga ekonomi membantu negara-negara yang pro-Blok Timur. Mereka juga melakukan persaingan dalam bidang teknologi antariksa. Berawal dari Uni Soviet yang meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandingi Amerika Serikat, sehingga astronot pertama yang mencapai bulan ialah Yuri Gagarin. Bahkan mereka melakukan persaingan militer, yakni saling menjaga pertahanan dengan masing-masing memiliki senjata nuklir dan rudal balistik. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga melakukan intervensi politik sehingga Jerman terbagi menjadi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Karena intervensi politik yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, terjadi konflik Tiongkok, Perang Korea, Perang Vietnam, bahkan krisis yang ada di negara Kuba pada saat itu. Oke teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman yang lain mengenai Perang Dingin, sebelumnya saya Naila Syaharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa pasca Perang Dingin di Korea. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Perpecahan Korea Selatan dan Korea Utara bermula dari kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Adapun dampak dari penjajahan yang berakhir dengan kekalahan Jepang ini membuat Korea dibagi menjadi dua. Sejak itu, wilayah utara diatur oleh Uni Soviet sementara selatan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Alasan Amerika dan Uni Soviet memilih Korea untuk menyebarkan ideologi mereka adalah karena lokasi Korea yang sangat strategis, karena Korea terletak di semenanjung Korea yang merupakan jembatan antara daratan Asia Timur dan Jepang. Lokasi ini memberikan akses ke jalur laut penting dan sumber daya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengendalikan Korea menjadi penting bagi kedua kekuatan besar untuk memperluas pengaruh mereka di Asia. Kekosongan pemimpin dan juga perbedaan ideologi yang dianut oleh Korea Selatan dan Korea Utara itu juga merupakan aspek penting latar belakang terpecahnya Korea Selatan dan Korea Utara. Perkembangan Korea Utara dan Korea Selatan setelah Perang Dingin bisa dilihat dari foto di atas. Korea Utara dengan isolasi dan ketertutupannya terhadap dunia internasional, sedangkan Korea Selatan mengalami transformasi dramatis setelah Perang Dingin, berubah dari negara miskin dan terpecah belah menjadi ekonomi maju dan demokrasi yang kuat. Saya Lisa Tahirun Musta. Kali ini kita akan membahas sebuah konflik perang dunia di Eropa. Kita masuk ke pembahasannya. Di tengah kehancuran Eropa setelah Perang Dunia II, muncul dua kekuatan besar, yaitu Amerika yang membawa sistem kapitalis dan Uni Soviet yang membawa sistem komunis. Persaingan antara kedua kekuatan ini dimulai di Eropa Timur. Uni Soviet yang memenangkan perang di Eropa Timur menguasai wilayah-wilayah tersebut dan menjadi negara satelit Uni Soviet di bawah pengaruh kuat Moskow. Amerika khawatir terhadap pengaruh Uni Soviet yang semakin luas, sehingga ia memberi bantuan ekonomi pada negara di Eropa Barat melalui program Marshall Plan 1948. Pada tahun 1949, Uni Soviet menanggapi program Marshall Plan dan membentuk Pakta Warsawa, sebuah aliansi militer yang terdiri dari negara-negara Eropa Timur. Amerika Serikat pun membentuk aliansi militernya sendiri, yaitu NATO, yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat. Pembentukan Pakta Warsawa dan NATO menandai awal dari perlombaan senjata nuklir. Kedua kekuatan super mulai mengembangkan senjata nuklir yang semakin canggih, sehingga menciptakan ketegangan dan ketakutan di dunia. Kemunculan perang ini berakhir pada 1991, ditandai runtuhnya Uni Soviet, dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan Eropa dan dunia. Salah satunya perpecahan Eropa menjadi blok timur dan blok barat. Oke, selanjutnya saya Siti Nuratika akan menjelaskan tentang peristiwa pasca Perang Dingin di Asia Pasifik, yaitu Perang Vietnam. Oke, langsung saja ke pembahasan. Perang Vietnam ini dimulai setelah ditandatanganinya Perjanjian Genewa yang membagi Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Awalnya, setelah keduanya membersihkan koloni Prancis dari negara mereka ingin bersatu kembali. Namun karena perbedaan ideologi, hal ini tidak terjadi. Malah sebaliknya, timbul ketegangan antara keduanya karena mempertahankan ideologi masing-masing. Perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini semakin besar karena adanya intervensi oleh negara lain.
yaitu Blok Timur membantu Vietnam Utara, sedangkan Amerika Serikat dan negara-negara anggota SEATO lainnya yang mendukung Vietnam Selatan. SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara adalah organisasi yang dibentuk oleh aliansi negara-negara yang menentang komunis, seperti Amerika dan Australia. Selain karena konflik ideologi yang menyebabkan intervensi dari negara lain, hal ini juga karena Vietnam merupakan jalur perdagangan Asia Tenggara yang strategis dan juga merupakan negara penghasil batu bara dan minyak yang besar. Perang ini terjadi kurang lebih selama 20 tahun dari 1955 sampai 1975, memakan korban lebih dari 3 juta jiwa dan sangat berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, perang ini dimenangkan oleh Vietnam Utara atas strategi perang yang baik dan juga bantuan dari Uni Soviet dan Korea Utara. Sehingga sampai saat ini negara Vietnam berlandaskan pada ideologi komunis dan juga memiliki hubungan politik, ekonomi, militer, dan sosial yang erat dengan negara-negara komunis seperti Rusia, Tiongkok, Kuba, dan Korea Utara. Kenalin, saya Santi Mujida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu peristiwa perang antara Irak dan Iran. Langsung saja kita ke pembahasan. Perang Irak dan Iran merupakan konflik militer yang terjadi pada dekade 1980-an. Baku tembak dimulai pada 22 September 1980 ketika pasukan Irak memasuki wilayah Iran, di mana pemimpin Irak Saddam Hussein ingin menguasai jalur minyak yang dinilai strategis, yaitu Sungai Shat al-Arab, di mana sungai ini yang menghubungkan perbatasan kedua negara tersebut. Sehingga sungai ini menjadi milik mereka berdua sejak perjanjian Algiers tahun 1975. Dalam perjanjian ini, Irak dan Iran sepakat untuk membelah sungai minyak Shat al-Arab. Namun, Irak menolak sepihak kesepakatan tersebut dan terjadilah sengketa wilayah antara Irak dan Iran. Selain itu, perang ini juga terjadi karena adanya kekhawatiran dari pemimpin Irak, yaitu Saddam Hussein terhadap paham Syiah yang dibawa oleh pemimpin Iran, Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Jadi, perang ini juga bisa dibilang sebagai perang proksi antara Amerika dan Uni Soviet. Meskipun mereka tidak langsung bertempur, tetapi mereka menggunakan konflik ini untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut. Perang Irak dan Iran juga dipengaruhi oleh persaingan ideologi antara kapitalisme dan komunisme yang menjadi sebab perang dingin. Irak di bawah Saddam Hussein adalah sekutu dari Amerika, sedangkan Iran di bawah Ayatollah Khomeini adalah negara dengan ideologi Islam revolusioner. Singkatnya, perang dingin ini juga menjadi latar belakang terhadap perang Irak dan Iran. Konflik tersebut menjadi medan pertempuran tidak langsung antara Amerika dan Uni Soviet, yang berusaha untuk memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Perang Irak dan Iran berlangsung cukup lama, sekitar 8 tahun, yang ternyata berujung tidak membuahkan hasil apa-apa. Tidak ada yang menang maupun kalah. Sampai akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Baik, perkenalkan nama saya Wasila Budiatarina. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Adapun kesimpulannya, peristiwa konflik-konflik perang dingin hingga perang Eropa ini diakibatkan oleh perbedaan ideologi Amerika dan Uni Soviet yang ingin menyebarkan ideologi mereka ke seluruh dunia. Tidak hanya itu, perang ini juga membentuk dinamika politik global dengan dampak jangka panjang terhadap perjuangan ideologi, ekonomi, dan dampak kekuasaan jangka panjang hubungan internasional. Era baru ini juga menuntut negara-negara untuk beradaptasi dengan tantangan baru dalam konteks globalisasi dan kerjasama internasional.